Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini saya ingin mengucapkan banyak sekali terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah hadir, yang sudah ikut berkontribusi dalam menyukseskan acara 1 tahun anniversary YouTuber Nusantara yang baru saja kita laksanakan kemarin di kota Solo, tepatnya di Hotel Sunan. Dan sepertinya kalau saya lihat Pak Jokowi sangat betah, sangat cair di acara YouTuber Nusantara. Dan koreksi kalau saya salah ya, sepertinya baru kali ini Pak Jokowi berpidato di acara relawan, khususnya relawan Pak Jokowi ya. Dan sepertinya yang menyaingi acara YouTuber Nusantara ini hanyalah acara Projo kemarin. Nah ini tolong koreksi kalau saya salah teman-teman. Bukannya mau sombong, bukan. Tapi dengan umur yang baru 1 tahun, YouTuber Nusantara sudah sangat luar biasa gitu ya kan. Mengadakan acara yang sangat-sangat istimewa. Dan juga ini saya baru saja tiba dari Solo teman-teman. Dan ada hal yang wajib dan perlu kita bahas di video kali ini. Karena Rismon lagi-lagi membongkar seperti apa moral dari seorang Tifa. Dan juga ada seorang akademisi atau profesor yang menyerukan untuk menggulingkan Presiden Prabowo. Dan ini dia ungkapkan di acara Halal Bihalal. Aduh, kan konyol. Kok bisa di acara Halal Bihalal obrolannya itu tentang menggulingkan presiden? Kami aja YouTuber Nusantara kemarin Halal Bihalal bersama Pak Jokowi, kami mendukung, menguatkan, dan mengapresiasi sedalam-dalamnya, setinggi-tingginya apa yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi krisis energi, teman-teman. Dan ini sangat luar biasa. Dan hal ini juga disampaikan oleh Presiden ke-7, Bapak Joko Widodo. Nah, sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Jadi gentleman terhadap gentleman agreement gitu loh. Nah sedikit biar fresh di sini, ya sebelum saya pulang nih, biar semua saya ceritakan. Mau pulang kemana nih, Rismon nih? Jadi JWP itu bang, kan 3 bagian itu bang prosesnya. Tadi yang 49 halaman Pak Roy dari WA saya tata kan. Saya ekspor ke email ke Word document. Bu Tifa juga begitu, tetapi tidak Word chat, WA. Tetapi saya lah yang menata juga, editornya lah. Di Kuningan City Mall, di situ. Dia enak ngopi-ngopi, saya yang menata. Waduh. Kan enak kan? Enak banget gitu. Saya menata page numbering, menata semua, ya kan. Nah di situ ya sudahlah, saya pikir perjuangan, saya pikir mereka nggak terbiasa mungkin buat dokumen, saya pikir kan. Jangan-jangan Bang Rismon dibilang hadiah dari kampung, kita atur aja mainnya. Itu terus. Nah setelah selesai layout masuk percetakan kan, kita ada perjanjian itu kan. Pertama harus terbuka, transparan. Ada wakil saya, wakil Pak Roy, wakil Bu Tifa, manajemen terbuka. Terus berapa harganya, di mana dicetak juga profesional, ada ISBN-nya. ISBN. Ya, ada perjanjian hitam di atas putih. Tapi inilah orang yang selalu melihat rendah moralitas orang lain, Selalu melihat padahal moralitasnya tidak bercermin gitu. Wah, itu seru ini moralitas gitu. Itu tidak dilakukan semua. Tidak dilakukan. Manajemen dia sendiri, orang-orangnya dia sendiri, nomor rekening dia sendiri, dan ada nama Astuti. Terus tidak ada ISBN. Terus layoutnya saya seharusnya kalau percetakan profesional penerbit ya layoutnya ada punya datanya. Tinggal kasih aja, nanti kasih seminggu di layout secara profesional. Memang itu kaliannya kan, bukan saya kan gitu. Saya di penerbit Andi Jogja maupun di penerbit Informatika Bandung itu saya kasih aja mereka yang layout. Betul, memang ada editornya, ada apa segala macam. Nah itu semua dia yang tangani, tidak ada tim transparansi, nomor rekeningnya juga dia, dan ada juga dia minjam uang 100 atau 200 juta itu dari orang Kanada, itu belum dikembalikan. Belum dikembalikan. Sekitar 200 juta itu yang minjam siapa? 150 gitu deh Bang. 150, katakanlah 100 sampai 200 itu. Dia yang minjem. Nggak, yang minjemnya siapa? Kan orangnya kan ada kesannya. Ada seseorang, saya lupa namanya. Apakah si katakanlah dari FDI ya, Forum Diaspora Indonesia. Oh FDI, Pak Agus Junanto itu. Iya, nanti Pak Agus aja lah ceritakan.
Jadi Nah. teman-teman ya, tadi saya garis bawahi itu ada 150 sampai 200 lah ya. Oh. Itu ada dana dari orang asing, dari Bukan Kanada. orang asing bang, orang Indonesia. Orang Indonesia, tapi di Kanada tinggal ya. Iya. Orang Indonesia di Kanada tinggal. Nah, selanjutnya itu semua inilah kemunafikan orang yang moralitasnya merasa paling tinggi se-Indonesia, ya kan? Ya. Apanya kita nggak tahu, gelap pokoknya. Saya supplier 480 halaman sampai detik ini Oh. tidak tahu biaya ya tercetak, Wow. jumlah oplah tercetak, Waduh. terjual, Ah. berapa keuangannya, nggak tahu sama sekali. Waduh. Padahal itu bagian dari perjanjian yang Kok harus bisa saya tanda gitu ya tertulis. kan? Dan dia dengan enteng mengata, ya begitu aja bang. Ketemu ya kayak nothing happen. Jadi kalau begini, Bang Rismon ini dimanfaatkan mereka sebagai Sudah jadi free political tool, Dikibulin ya kan. yang gampang disposable. Ketika nulis buku juga, diambil ya semua. udah ambil. Ambil semua. Saya yang layout ambil. Ambil semua. Waduh. Terus? Ini terbuka nih sekarang ya. Terbuka. Nah, jadi makanya sebelum moralitas orang, periksa dulu moralitasmu, Bu Tipa. Coba sampai detik ini. Nah, Saya tahu, menarik moralitas Bu Tipa. ya. Moralitas Bu Tipa gimana? Iya, kami berempat ketemu. Ya, setelah saya keluar, supaya saya balik lagi itu kan. Saya 4 orang, Bang Jagir sengaja nggak ikut karena Bang Jagir saya itu masih dikomandoi AS ya kan. Itu. Nah, ketemu kami 4 orang. Oke. Saya bilang kepada Aka dan Agi, kalian itu mengatakan di TV itu seolah-olah kalian yang tersangka. Bentar. Aka dan AG. Aka ini Ahmad Kosinudin. AG ini siapa? Yang Abdul Ghafur ya. Oh. Kalau kalian posisi tersangka ngomong kayak gitu, baru hebat Anda pahlawan. Betul. Gitu loh. Kenapa nggak koordinasi dulu, ngomong dulu kepada klien gitu loh. Iya. Gitu. Apalagi ada sampai 100 tahun. Anda posisi tersangka dulu baru merasakan kayak kami. Gitu loh, kan? Terus, maaf Bang, kami disuruh AS. Maaf Bang, kami disuruh AS. Maaf Bang, kami disuruh AS. AS apa tuh? Amerika Serikat. Yang hanya kita yang bisa, rakyat gitu loh. 98 juga tidak akan terjadi kalau Rai dan teman-teman nggak turun. Nggak akan itu MPR akan menurunkan Soeharto, nggak akan. Saya baru saja selesai menyelenggarakan halal bihalal di kediaman saya. Dan alhamdulillah halal bihalal ini menjadi ajang silaturahmi, ajang saling menguatkan, ajang saling membesarkan hati dan mempererat persatuan dan kesatuan. Walaupun nggak lama setelah halal bihalal saya nonton sebuah video. Nonton sebuah video yang agak sedikit miris hati saya melihatnya. Jadi momen halal bihalal diisi dengan pidato-pidato sok paten, pidato-pidato yang memprovokasi bangsa sendiri, pidato-pidato yang mengajak orang lain untuk menjatuhkan pemerintah di momen halal bihalal. Jadi saya agak miris ya menyaksikan pidato-pidato di acara halal bihalal itu. Teman-teman, memang ada kelompok masyarakat di bangsa kita maupun di negara lain yang itu mengaku pejuang demokrasi, tapi mereka mengukur demokrasi itu dengan isi perutnya sendiri. Mengukur demokrasi itu dengan perasaan dan keinginannya sendiri. Jadi kalau keinginannya kesampaian, kalau perasaannya terpenuhi, kalau dia terlibat dalam sebuah kebijakan, maka dia akan bilang demokratis. Tapi kalau keinginannya tidak kesampaian, kalau perasaan-perasaannya tidak terpenuhi, kalau dia tidak terlibat dalam pengambilan sebuah kebijakan, dia akan bilang itu tidak demokratis. Ada orang-orang macam begini itu ada. Dan orang-orang yang macam begini itu biasanya selalu atau seringkali tergoda untuk menyampaikan kata-kata yang melampaui batas. Kata-kata yang melampaui batas itu adalah, ayo kita jatuhkan pemerintah. Ayo kita gulingkan pemerintah. Atau kalau yang agak konstitusional dikit, ayo kita impeach pemerintah. Ya, memang di setiap zaman presiden Makzulkan. ada orang-orang seperti ini.
Di zaman Ibu Mega, ada orang yang turun ke jalan ingin menjatuhkan Ibu Mega. Di zamannya Pak SBY, ada juga orang yang memprovokasi masyarakat untuk menjatuhkan Pak SBY. Di zaman Pak Jokowi juga ada. Dan hari ini 1,5 tahun lah, zaman kepemimpinannya Pak Prabowo, ada juga orang-orang yang kemarin merupakan bagian dari barisan yang kurang beruntung. Artinya dia kan mendukung capres-capres juga. Orang-orang ini kan kemarin juga mendukung capres-capres, tapi kebetulan kurang beruntung. Di pemilu terakhir mereka kurang beruntung. Jadi, dan kalah. Ya, yang mereka dukung tidak menang. Dan hari ini yang berkuasa, orang yang tidak mereka dukung. Dan mungkin ini hasrat untuk berkuasa tanpa pemilu ini ya meronta-ronta dalam jiwa mereka. Mereka ingin menempuh sebuah jalan untuk berkuasa tanpa melalui proses demokrasi. Mereka itu ngakunya pejuang demokrasi, tapi nggak pernah mau paham apa esensi demokrasi. Kalau perebutan kekuasaan dalam demokrasi itu difasilitasi kok, tapi lewat apa? Lewat pemilu. Kalau Anda ingin berkuasa difasilitasi kok sama demokrasi, tapi lewat apa? Lewat pemilu. Kalau Anda mengatasnamakan rakyat, difasilitasi juga kok oleh demokrasi, tapi harus dihitung. Anda mewakili rakyat yang banyak atau mewakili rakyat yang sedikit. Karena akhirnya demokrasi yang versi ada dalam kepala mereka kan juga hitung-hitungan. Apalagi nih, yang menyampaikan ingin menjatuhkan presiden, itu seorang profesor ilmu politik. Seorang konsultan politik. Seorang pollster. Sebagai konsultan politik kan beliau juga kaya raya dan tajirnya dari proses demokrasi, proses pilkada, proses pilpres, proses pileg. Karena kliennya presiden dulu, calon presiden. Kliennya partai politik, kliennya caleg-caleg. Dan yang hari ini mereka dia hina semua itu. Presidennya dia hina, partai politiknya dia hina, caleg-calegnya dia hina. Padahal makanya dari situ. Dia juga seorang pollster yang harusnya paham data. Hari ini boleh aja silakan aja Anda mengatasnamakan rakyat, tapi mengatasnamakan rakyat yang banyak atau rakyat yang sedikit. Lihat nggak hasil pollster lembaga Anda atau lembaga sebelah? Berapa approval rating presiden hari ini? Berapa banyak dukungan masyarakat terhadap pemerintah hari ini? Dan di zaman yang serba susah ini, di zaman yang serba sulit ini, ketika situasi ekonomi dunia kacau balau, ketika situasi keamanan dunia juga sedang tidak baik-baik saja. Cuaca panas di luar. Ada banyak pertengkaran di luar negeri, tapi di dalam negeri orang-orang yang mengaku pejuang demokrasi ini juga memanas-manasi suasana. Kan yang kita butuhkan hari ini adalah persatuan. Yang kita butuhkan hari ini adalah kerjasama. Ada satu semangat, satu hati, satu perasaan untuk menjaga bangsa kita bisa melalui keadaan yang sulit ini dengan baik. Ini kok malah mengacak-acak, malah memprovokasi supaya pemerintahan tumbang. Kalau pemerintahan tumbang mau diganti sama siapa? Mau diganti sama Anda? Atau mau diganti sama siapa? Dan belum tentu lebih baik kan? Dalam keadaan sulit ini kan belum tentu lebih baik. Makanya saya sih sangat tidak nyaman terus terang melihat lontaran-lontaran statement yang tidak menggunakan akalnya dengan baik. Tidak menggunakan kebijaksanaannya dengan baik. Apalagi orang yang levelnya level tinggi. Profesor, level akademisi, konsultan politik, level pollster yang harusnya bisa menjadi orang bijak. Yang harusnya bisa menjadi pemberi jalan terang bagi masyarakat. Dan ya saya terpaksa mengungkapkan kekecewaan saya. Kritik itu nggak masalah. Silakan kritik pemerintah sekeras-kerasnya. Dan pemerintah juga berhak menjelaskan semampu mereka. Sekuat-kuatnya pemerintah juga harus, dan pemerintah harusnya juga boleh menjelaskan pembelaannya seterang-terangnya. Itu esensi demokrasi. Bukan esensi demokrasi itu harus mengikuti keinginan Anda. Bukan esensi demokrasi itu harus mengikuti semua orang yang mengatasnamakan rakyat, karena rakyat itu macam-macam. Jadi itu esensi demokrasi yang bisa kita terima. Tapi kalau pemerintah tidak melakukan pelanggaran, tidak melakukan kesalahan melanggar undang-undang, tidak menabrak konstitusi, tapi Anda ingin mengajak masyarakat untuk menjatuhkan presiden karena perasaan Anda tidak terpenuhi, karena keinginan Anda tidak tercapai, ya, itu sesuatu hal yang tidak bisa diterima. Jadi
ya saya merasa perlu untuk menyampaikan sikap saya Perlu bang, perlu terhadap banget. pidato di acara halal bihalal yang bukannya merajut silaturahmi, bukan memperkuat rasa persatuan, tapi malah mengadu domba, malah mengajak masyarakat untuk menjatuhkan pemerintah. Nanti kita bahas lebih dalam. Terima kasih untuk kali ini, mungkin cukup sampai di sini. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Sampai Luar jumpa. biasa. Kita sama-sama menyaksikan bagaimana kemudian perdebatan-perdebatan ini tak kunjung usai. Meski demikian, satu demi satu, para penyerang Jokowi ini bertumbangan. Saya juga baru tahu kalau beberapa waktu terakhir ini Ibu Dr. Tifa misalnya itu sangat berusaha keras untuk ketemu Pak Jokowi. Bahkan hampir 1 minggu diam di Solo hanya untuk berharap bisa berjumpa Pak Jokowi. Agendanya apa? Tentu agendanya supaya RG dengan Pak Jokowi. Akan tetapi Pak Jokowi menutup pintu dan benar-benar tidak membuka ruang diplomasi dengan Ibu Dr. Tifa. Ini yang sekarang justru memantik reaksi publik. Ya, ada apa dengan teroris ini? Kenapa kacau balau dan betul-betul buyar pasca Egy Sujana dan Damai Hari Lubis kemudian disusul oleh Rismon Sianipar? Ya, tentunya semua ini bentuk dari kesadaran mereka bahwa memang mereka sudah berada di ujung tanduk dan tidak ada lagi jalan yang bisa menyelamatkan mereka kecuali mendapatkan RG setelah Jokowi memberi persetujuan hal tersebut. Sayang sekali, khusus Dr. Tifa sepertinya tidak ada ruang untuk itu. Ya, begitupun dengan Roy Suryo yang hari-hari terakhir ini makin mencela-mencele, makin ribut sana-sini, yang kemudian keributan ini terus menggeser opini publik, tidak lagi berfokus kepada ijazah, akan tetapi terus mau memperlihatkan bagaimana upaya mereka menyerang Pak Jokowi ini membabi buta dengan melakukan sebuah afiliasi politik bersama ya Forum Purnawirawan Polri lah katanya kemarin, begitupun juga Forum Purnawirawan TNI dan seterusnya, kelompok-kelompok yang memang bikin gaduh di bangsa ini tak kunjung henti sampai. Nah teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan sepertinya Rismon makin hari makin banyak membocorkan rahasia-rahasia dari teroris, dari roti sobek, roti busuk. Dan tadi kita bisa dengarkan Rismon membongkar seperti apa moralitas dari seorang Tifa. Waduh. Gimana menurut kalian? Dan ini apa ya? Saya tuh bingung ya. Tifa ini kan selalu merasa paling agamis ya kan. Kalian masih ingat nggak waktu dia datang ke UGM bersama Rismon, waktu salah satu kepala perpustakaannya itu ngomong pakai telunjuk, Tifa kan sempat negur, Pak, jangan ngomong pakai telunjuk hanya untuk Allah. Giliran kawannya debat di TV, nunjuk orang, kok nggak ditegur Tifa, Dan tadi gimana tentang buku Rismon, buku Jokowi White Paper yang ditulis banyak oleh Rismon, disusun Rismon. Kalian berdua enak ngopi-ngopi, enak minum-minum, Rismon siksa mengedit sendirian. Dan mungkin sampai sekarang Rismon belum mengambil keuntungan dari buku itu ya. Ataukah sudah juga? Nah ini perlu diluruskan juga nih, karena sepertinya Rismon sangat serius gitu ya kan, membongkar seperti apa ataupun menguliti moralitas dari seorang Tifa yang kalau kita lihat di layar, waduh, sangat luar biasa teman-teman. Mungkin dia selevel ini kali ya, malaikat kali ya. Waduh, tak punya salah, tak pernah keliru ya kan. Aduh, udahlah teman-teman. Emang orang-orang ini dia paling suci, dia paling benar, pokoknya dia paling segalanya. Dan tadi Rismon juga sempat membongkar bagaimana peran AS. Nah, AS ini siapa? Ya Amerika Serikat, kita sebut aja Amerika Serikat teman-teman ya. Dan tadi katanya Rismon protes dengan AK dan juga AG. AK ini kan Ahmad Kosinudin dan juga Abdul Ghafur. Nah, mungkin kalian juga masih ingat Kosinudin pernah bilang, walaupun di penjara 100 tahun, klien saya tuh rela, yang penting ditunjukkan, yang penting ini, yang penting itu. Rupanya selama si Kosinudin ini ngomong di TV, dia tidak pernah mengkonfirmasi ataupun tidak pernah berdiskusi dengan kliennya. Mungkin karena itu juga Kosinudin dipecat dari kuasa hukum Tifa dan juga Rismon. Dan ini sangat menarik. Kalau kalian perhatikan, sekarang itu Kosinudin udah tenggelam, udah ke Palung Mariana, nggak ada lagi suaranya teman-teman. Karena gitu dia asal ceplos, selalu bawa agama. Ya mungkin begitulah ya. Sikap dan perilaku seorang Hizbut Tahrir, pentolan Hizbut Tahrir yang sampai sekarang sepertinya dia ideologinya masih sama gitu. Dan ini sangat berbahaya, kita harus perhatikan orang ini. Agak-agak ngeri orang ini teman-teman. Abdul Ghafur juga, aduh sama aja. Walaupun Abdul Ghafur ini sedikit Islam moderat ya kan, cuman
Aduh, sepertinya dia juga tidak pernah berdiskusi dengan kliennya kalau dia mau ngomong sesuatu di TV. Asal ceplos-ceplos juga. Ini kan konyol. Dan mengenai halal bihalal. Waduh, teman-teman. Di video ini juga saya ingin mengatakan bahwa kami YouTuber Nusantara, keluarga besar YouTuber Nusantara, ingin meminta maaf jikalau ada kekurangan ataupun ada kesalahan kami dalam menjalankan kegiatan halal bihalal kemarin. Kami mohon maaf dan itu akan menjadi evaluasi bagi kami semua agar kedepannya ketika kami membuat kegiatan itu semua sudah lancar jaya. Oke teman-teman, jadi saya sekali lagi mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Dan ya di halal bihalal kita kemarin sangat luar biasa. Kita saling menguatkan, saling mendukung Prabowo Gibran, kita saling memuji bagaimana kebijakan Pak Prabowo dalam mensiasati krisis energi dan lain sebagainya. Walaupun di luar sana ada mantan wakil presiden yang bilang kok nggak dinaikin, harusnya dinaikin. Dinaikin harganya, kok mau bikin Indonesia chaos? Minta naikin harga BBM terus memprediksi bakal chaos, kan konyol teman-teman. Oke lah, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.